Hakan Çalhanoğlu kembali jadi sorotan di Inter. Gelandang asal Turki itu bertahan di Milano meski sepanjang musim panas sempat santer dikaitkan dengan kepulangan ke tanah airnya, khususnya ke Istanbul. Namun, performanya belum sepenuhnya meyakinkan, baik bersama Inter maupun tim nasional. Setelah tampil mengecewakan melawan Udinese, Çalhanoğlu juga tenggelam saat negaranya dibantai Spanyol 0-6. La Gazzetta dello Sport menyoroti situasi yang dialami sang regista, menilai bahwa Çalhanoğlu berisiko kehilangan motivasi bila passion dan profesinya tidak berjalan seiring. Padahal, Christian Chivu sangat membutuhkan sosok terbaiknya, mengingat peran vital sang pemain dalam strategi Nerazzurri. Dari Turki, pelatih Galatasaray Okan Buruk, mantan winger Inter, kembali mengomentari isu panas mengenai kemungkinan kembalinya Çalhanoğlu ke Super League. Namun, sang gelandang kini punya kesempatan emas untuk membuktikan loyalitas dan kualitasnya. Dua laga penting sudah menanti, yaitu Juventus di Serie A dan Ajax di Liga Champions. Partai-partai besar ini diyakini bisa menjadi panggung kebangkitan sekaligus ajang untuk meredam kritik. Chivu sendiri tidak meragukan Çalhanoğlu, yang dianggapnya sebagai gelandang paling vertikal dalam skuad. Meski demikian, tak bisa dipungkiri ada dinamika internal yang sempat terguncang, terutama setelah insiden kecil pasca laga kontra Fluminense. Lautaro Martinez, kapten tim, sudah menepis rumor konflik, menyebutnya hanya sebagai kesalahpahaman yang telah diselesaikan lewat dialog. Kini, tantangan bagi Çalhanoğlu adalah mengembalikan versi terbaik dirinya. Inter dan Chivu menunggu jawaban konkret di lapangan, karena peran sang pemain tetap krusial bagi ambisi Nerazzurri di musim ini. Setelah jeda beberapa hari, Inter akan kembali berkumpul di Appiano Gentile mulai besok untuk memulai persiapan menuju laga besar melawan Juventus yang dijadwalkan Sabtu pukul 18 waktu setempat di Torino. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Christian Chivu bisa segera kembali bekerja dengan sebagian besar pemain yang sempat dipanggil tim nasional. Di Pinetina, ia sudah akan menemukan Hakan Çalhanoğlu, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, dan Piotr Zielinski. Gelombang berikutnya dijadwalkan pada Rabu, ketika Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Federico Di Marco, Davide Fratesi, Francesco Pio Esposito, Petar Sucic, dan rekrutan baru Manuel Akanji kembali bergabung. Bagi B asal Swiss itu, ini akan menjadi pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di pusat latihan Inter. Sementara itu, pemain terakhir yang kembali adalah Lautaro Martinez, mengingat sang kapten masih harus tampil bersama Argentina dalam laga tandang ke Ekuador pada Rabu malam. Josep Martinez mulai menatap peluang lebih besar di bawah Mister Inter. Setelah musim lalu hanya tampil 10 kali di semua ajang, kiper asal Spanyol itu kini berharap bisa menantang Yann Sommer yang kontraknya segera habis dan akan berusia 37 tahun. Martinez, didatangkan dari Genoa dengan biaya 13 juta euro, sadar perannya sebagai pelapis, namun tekadnya jelas, menjadi penerus Sommer. Pelatih Christian Chivu sendiri menegaskan tidak ada pemain yang punya tempat aman, membuka harapan bagi Martinez untuk mendapat menit bermain lebih banyak. Kini, performa Martinez di setiap kesempatan akan menjadi penentu apakah masa depan gawang Nerazzurri benar-benar berada di tangannya. Dari Turki muncul pernyataan baru terkait masa depan Hakan Çalhanoğlu. Ayah sang gelandang, Husin Çalhanoğlu, berbicara kepada Hurriyet untuk menegaskan situasi putranya yang sempat ramai diperbincangkan sepanjang musim panas. Kapankah Hakan akan kembali ke Super League? Hanya Tuhan yang tahu. Saat ini Hakan puas dengan klubnya dan akan terus bermain di Inter. Ia masih memiliki kontrak 2 tahun lagi. Jadi, transfer sama sekali tidak ada dalam rencana, ujar Çalhanoğlu senior. Sepanjang bursa transfer, nama Hakan memang sering dikaitkan dengan klub-klub besar Turki, terutama Galatasaray dan Fenerbahce. Namun rumor tersebut tidak pernah berkembang menjadi negosiasi konkret. Bahkan, Husin sendiri sempat menyuarakan keinginannya agar putranya kembali ke Istanbul. Kini, dengan pernyataan terbaru itu, arah masa depan sang playmaker tampaknya tetap bersama Nerazzurri setidaknya untuk 2 musim ke depan. Setahun setelah sempat masuk radar Inter sebelum akhirnya klub memilih mendatangkan Josep Martinez, nama Bento Mateusz Krepski kembali mencuat. Kala itu, harga 20 juta euro yang dipatok Atletico Paranaense membuat Marotta mundur, sementara sang kiper memilih menerima tawaran menggiurkan dari Al Nassr. Namun, menurut laporan Calcio Mercato,
Penjaga gawang asal Brasil itu kini menyesali keputusannya. Bento disebut sudah mencoba keluar dari Saudi League untuk bermain di Eropa, meski upaya tersebut gagal. Pihaknya juga mengungkap adanya klausul khusus yang memungkinkan dirinya hengkang dengan biaya lebih ringan, dan Inter sudah diberitahu mengenai hal itu. Kendati begitu, minat Nerazzurri terhadap kiper berusia 26 tahun tersebut dikabarkan mulai menurun. Piotr Zielinski menegaskan tekadnya untuk bangkit bersama Inter setelah musim lalu terganggu serangkaian cedera. Dalam wawancara dengan Mediaset, gelandang asal Polandia itu mengaku kecewa dengan performa pribadinya, namun berjanji akan menunjukkan kualitas terbaiknya musim ini. Musim lalu saya langsung diganggu cedera kecil yang menghambat performa. Ketika mulai menemukan ritme, cedera lain datang lagi. Itu membuat musim pertama saya di Inter sulit. Tapi sekarang saya siap menunjukkan bahwa saya pemain yang pantas untuk Inter, ujar Zielinski, menekankan motivasinya untuk tampil maksimal. Ia juga menegaskan komitmennya, saya ingin bertahan, ingin memberikan yang terbaik, dan memperlihatkan kepada tifosi versi terbaik Zielinski. Jelang laga besar Juventus Inter akhir pekan ini, sang gelandang mengaku optimis. Akan jadi pertandingan yang sangat sulit, tapi kami punya kualitas untuk menang dan kami akan datang dengan semangat tinggi demi membawa pulang 3 poin. Soal perannya di lapangan, Zielinski menegaskan fleksibilitasnya, saya bisa bermain di mana saja di lini tengah. Dimanapun pelatih menempatkan saya akan memberi yang terbaik. Kenangan pahit kekalahan 0-5 dari PSG di final pun dianggapnya sudah berlalu. Itu masa lalu, sekarang fokus kami adalah musim ini. Setelah start bagus, kami sempat terpeleset melawan Udinese, tapi masih banyak pertandingan dan poin yang bisa diperebutkan. Zielinski menutup dengan ambisi tinggi, Inter harus selalu menargetkan puncak di semua kompetisi. Kami ingin bersaing untuk Scudetto dan Liga Champions. Napoli? Kita lihat saja nanti, tapi kami kuat dan punya kualitas untuk finish di atas. Dalam acara presentasi edisi ke-10 turnamen Internazionale La Passione Diarra, Presiden Inter, Giuseppe Marotta, memberikan komentar khusus mengenai striker muda Francesco Pio Esposito. Pemain Akademi Nerazzurri itu baru saja kembali dari masa peminjaman di Spezia dan kini masuk dalam skuad asuhan Christian Chivu. Pio adalah talenta besar, tapi untuk menjadi seorang juara ia masih harus banyak berkembang. Semua ini tentu hasil kerja kerasnya, tapi juga tak lepas dari peran keluarga yang mendidik dia dan saudara-saudaranya dengan baik, serta jalur pembinaan yang dijalani di Inter, ujar Marotta, seperti dikutip Sport Mediaset. Marotta menekankan bahwa bakat saja tidak cukup. Hari ini dia bisa disebut talenta karena usianya, tapi untuk jadi juara sejati ia perlu mengasah kualitas seperti kerendahan hati, ketekunan, dan kecintaan pada apa yang dikerjakannya. Pio sudah menunjukkan tingkat kedewasaan yang bagus, tapi saya pernah melihat banyak talenta yang berhenti di tengah jalan karena tak menggabungkan kualitas teknis dengan kualitas manusiawi. Ia menutup dengan optimisme, sejauh ini jalannya positif, dan kami berharap bisa mendampinginya agar berkembang maksimal. Mantan pelatih timnas Italia, Gianpiero Ventura, menyoroti perkembangan talenta muda Azzurri. Dalam wawancaranya dengan Radio Rai, Ventura secara khusus menyinggung Francesco Pio Esposito, striker muda milik Inter yang sudah mencatat debut di Serie A. Saya senang Pio Esposito sudah merasakan atmosfer Serie A dan dipanggil timnas. Ada harapan besar padanya, tapi juga ada risiko. Jika semuanya dilakukan terlalu cepat, ia bisa saja terbakar, ujar Ventura, mengingatkan bahwa proses perkembangan pemain muda harus berjalan dengan bijak. Ia menekankan bahwa pemanggilan ke timnas tidak cukup hanya sebatas formalitas, melainkan harus dibarengi dengan kesempatan bermain nyata. Senang rasanya ia dipanggil, tapi dia juga harus diberi peluang untuk bermain, tambahnya. Ventura kemudian membandingkan situasi ini dengan kasus Francesco Camarda, yang sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan, namun kini harus mencari menit bermain di Lecce. Menurutnya, permasalahan bukan hanya pada pemain, melainkan juga pada sistem yang seharusnya mampu memberikan ruang bagi para talenta muda untuk berkembang secara berkesinambungan. Kita harus ingat, kata Ventura lagi, ada saat-saat di mana kualitas pemain yang kita miliki jauh lebih sedikit dibanding generasi juara dunia 2006. Justru disitulah pentingnya kesinambungan dalam membina talenta muda.